Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu sadar gak sih bahwa Ar-Rahmanir-Rahim ini udah disebut dalam surat Al-Fatihah, surat yang baru aja pertama kali kita bahas itu udah 2 kali, padahal ini baru ayat ketiga. Yang pertama adalah pada ayat kedua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan yang kedua adalah ayat ketiga ini, Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu tahu kan kalau Allah itu punya banyak sekali nama baik yang kita sebut sebagai Asmaul Husna. Nah, dalam Asmaul Husna itu ada nama-nama baik lainnya, misalnya Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan sebagainya. Lalu kenapa ya kok nggak disebut sebagai Bismillahil-Malikul Qudus misalnya, tapi tetap Bismillahirrahmanirrahim? Nah, dalam tafsir ini disampaikan oleh Quraisy Shihab bahwa penyebutan Ar-Rahmanir-Rahim berkali-kali ini bisa kita hikmahkan bahwa yang namanya kasih sayang itu menjadi fondasi dasar dalam beragama Islam. Sebelum kita jauh cerita tentang kenapa sih Islam kok penting banget yang namanya kasih sayang, kita akan coba definisikan dulu apa sih yang disebut sebagai Ar-Rahmanir-Rahimnya Allah atau kasih sayangnya Allah. Disampaikan dalam ceramah Quraisy Shihab waktu itu, beliau menyampaikan dengan logika seperti ini. Misalkan kita punya ayam, ya kan? Kita punya ayam, kita beri makan. Kalau kita beri makan ayam, berarti kita sayang dong sama ayamnya, ya kan? Kira-kira kalau kita kasih makan ayam itu untuk diri ayamnya, itu atau untuk diri kita sendiri? Ya, silahkan dijawab. Ya, yang benar adalah untuk diri kita sendiri, ya kan? Kita nggak setulus itu gitu mencintai ayam, unconditional love kepada ayam gitu, enggak lah. Tapi kita pasti ada kepentingan gitu dalam mencintai. Misalnya ketika kita mencintai ayam tadi gitu, memberikan makan, kita berasumsi kalau misalnya ayamnya lebih gemuk, kita bisa jual ayamnya lebih mahal. Nah, begitu pula dalam segala hal, misalnya kita dalam melakukan apapun, kita punya niat yang lain, atau mungkin kita mencintai siapapun lah, itu mencintai ibu kita, mencintai pasangan kita, itu pasti ada yang namanya kayak harapan buat kasih dicintai balik lah atau apalah, nah kayak gitu kan. Nah, tapi yang namanya Ar-Rahmanir-Rahimnya Allah ini sama sekali beda sama kita. Allah tuh nggak sama makhluknya. Ar-Rahmanir-Rahim itu Allah mencintai kita tanpa berharap kembali kepada kita. Ya kan, gampang dong di logika, mana ada Tuhan ngarepin sesuatu sama hambanya sendiri. Nah, ini semoga bisa jadi fondasi dasar ketika kita melakukan sholat ataupun ibadah apapun, itu semata-mata bukan buat Allah sebenarnya, tapi buat diri kita sendiri. Nah, yang kedua, kita akan coba bahas kenapa sih tadi disampaikan kasih sayang itu menjadi fondasi utama dalam beragama Islam. Tentu teman-teman tidak asing dengan suatu potongan hadis yang bunyinya adalah adinul muamalah. Intinya adalah agama adalah muamalah atau interaksi antar sesama manusia. Nah, ini menjadi dasar bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan atas nama agama itu harus didasari dengan prinsip-prinsip agama. Ini sebenarnya that's why sih kita bikin Quran Talks itu, biar sebelum jauh kita ngomongin Islam dalam konteks yang lebih kontemporer, apa lebih praktis gitu ya, kayak praktikalnya, kita coba pahamin dulu secara konsep agama Islam sendiri. Nah, dalam agama Islam sendiri, kalau kalian baca Al-Quran, Ar-Rahmanir-Rahim itu banyak sekali kasih sayang Allah tuh, banyak sekali kasih sayang, kalimat kasih sayang. Jadi nggak wajar banget kan kalau yang namanya atas nama Islam misalnya kita melakukan terorisme dan pembunuhan. Nah, itu jadi titik penting ketika kita melakukan apapun aktivitas dalam beragama, semoga tetap didasari dengan prinsip awalnya, Islam itu kasih sayang. Nah, yang kedua tadi udah adinul muamalah, kita coba terisik dari segi cerita. Nah, kalian pernah dengar dong cerita ini? Cerita ini adalah tentang seorang perempuan yang beliau adalah pelacur, tapi memberikan minum anjing bisa masuk surga, sedangkan perempuan yang tidak diceritakan apa dosanya, tapi dia itu diceritakan sudah menyiksa seekor kucing
itu bisa masuk neraka. Nah, ini menjadi wajar karena ternyata kalau di logika lo kan gak adil dong, harusnya kayak gitu kan ngikutin dosa-dosanya apa atau ngikutin timbangannya. Nah, di sini kita bisa lihat betapa Allah itu mengutamakan yang namanya kasih sayang. Jadi mulai sekarang apapun yang kita lakukan dalam hal beragama, mungkin kita belum bisa sempurna dalam sholat atau mungkin kita belum sempurna dalam berdakwah dan sebagainya, tapi setidaknya kita bisa mencintai orang-orang di sekitar kita dengan setulus hati. Semangat!